pahala kita, Bu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala amal ibadahmu dengan apa? Menyebut-nyebutnya, Bu. Ria, pamer, ya. Bukannya tak boleh disebut, tapi jangan sampai bangga, Bu. Jadi apa saja amal ibadah kita, Bu, kalau kita memang ria, memang tak ada, Bu, pahalanya. Dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan salah kita tersebut bilang kita beramal ibadah, enggak. Cuma jangan sampai tersebut kita ria, ujub, saudara hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah Pulau Simardan, tempatnya jauh di tengah lautan. Sebentar lagi sudah mau habis bulan suci Ramadan. Semoga semua kita umur Allah panjangkan. Kalau jalan-jalan ke Kabupaten Sinderaya, itulah kampung Ustadz Saryaman dengan Ibu Sapitri. Sebentar lagi sudah kita mau dekat hari raya. Ya. Mohon maaf, mudah-mudahan semoga kita mari sambil membersihkan diri. Kalau ada kasur yang basah, bolehlah dijemur di panas matahari. Ya. Kalau ada nanti tutur kata saya yang salah, mohon maaf, janganlah dibawa dendam sampai mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka meraih dan merebut kebahagiaan dan kemuliaan yang disediakan Allah di bulan Ramadan ini. Semoga kita apa-apa yang kita buat hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Al-Ustadz kita yang kita hormati, Bapak Hendro, begitu juga ibunda kita yang tercinta, Ibu Tri sebagai Ketua Majelis Taklim, Al-Musabbihin, Ahli Bait, Ibu Hajjah Lena, sudah lama ketemu saudara hadirin ya. Alhamdulillah tetap eksis. Sungguh luar biasa sunnah hadi ini. Lebih kurang kalau saya rasa 600 orang ada ini lebih kurang saudara hadirin. Makanya kepada kepada ibu kepala desa, ini kan tim YouTube yang menyebarkan tersebut, bangga tersebut nanti Purwodadi. Ya tapi jangan lupalah ke tempat yang namanya tim YouTube ya, Ibu kepala desa ya. Puji Mulyo ya. Puji Mulyo ya. Karena ini memang kemana-mana tersebut sungguh luar biasa. Memproklamirkan kita semua ke dunia maya. Sampai kadang-kadang ke alam gaib, saudara hadirin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Hari ini kita sudah berada hari yang ke-25, Bu. Ya, Ramadan. Berarti kan tinggal sebentar lagi. Menurut kabar-kabari, setelah kita cek and recheck, ada yang Jumat, Bu, royo. Ada yang Sabtu royo. Yang mana yang Ustadz paling bagus? Kalau kami sebenarnya Ustadz ini dua-dua bagus. Kalau bisa berisi dua-dua khutbahnya. Tanyalah Ustadz Hendro. Ya. Jumat berisi, Sabtu pun berisi, ya bagus. Ya. Nah, kok bisa beda Pak Ustadz? Nah, inilah kita coba bahas supaya jangan nanti kita ya di luar tersebut kasak kusuk Bu. Kata Nabi, Bu, sumu liru'yatihi, berpuasalah kamu karena memang sudah melihat bulan. Nabi, Bu, sering tersebut Ramadan tuh 29 hari sering. Asal sudah nampak bulan tuh, Bu, berarti tidak boleh lagi puasa, wajib berhari raya.
Tapi kalau belum kelihatan, belum nampak bulan, maka tidak boleh berhari raya, masih wajib berpuasa. Problemnya kadang-kadang Bu, di Indonesia, maka sering terjadi perselisihan tidak sama cara melihat bulan itu Bu. Biasanya bulan itu Bu, 1 derajat atau 1,5 derajat memang belum kelihatan Bu. Karena masih tertutup awan. Cuman saudara-saudara kita tersebut dari paham Muhammadiyah, mereka menganggap sudah ada bulan itu Bu. Memang benar ada, cuman belum terlihat. Sama dengan kita Bu, melihat mayat di dalam kubur. Ada mayat tuh Pak Ustadz, ada, cuman tak nampak. Nabi bilang, nampak dulu, kelihatan dulu, baru tersebut berhari raya. Nah itu yang pertama, saudara Adli. Sementara kalau NU, kalau dia kelihatan dulu jelas, walaupun 2 derajat atau 1,5 derajat, baru boleh dia Bu. Baru boleh tersebut nantinya berhari raya. Bagi kita orang awam Bu, supaya nanti jangan gaduh, karena saya sering diteleponi Bu. Ustaz saya sering telepon, Assalamualaikum Pak Ustaz, Waalaikumsalam, ada apa? Gimana nih Pak Ustaz? Ada apa? Saya kan ini hari masih puasa, misalnya hari Jumat. Saya masih puasa Pak Ustaz, tapi saya dengar sudah hari Royo. Gimana saya ini Pak Ustaz? Akhirnya apa? Puasa setengah hari. Cobalah. Puasa pun tidak, Royo pun tidak. Islam tak boleh begitu Bu. Karena ini yang wajib, supaya Ibu sadari. Kemarin kita kan sudah berbeda, puasa hari Arafah. Kalau itu sunat, masih mendingan. Kalau ini nggak boleh Bu. Siapa yang berkeyakinan tersebut hari Jumat, hari Raya, haram puasa Bu. Siapa yang berkeyakinan tersebut nanti hari Sabtu, hari Raya, wajib puasa lagi Bu. Ya. Bagi kita orang awam Bu, supaya jangan nanti gaduh, jangan tersebut terjadi penyakit gegana, gelisah, galau merana. Ya ikut pemerintah aja. Kan begitu kata Allah. Andai kata hilal atau bulan belum kelihatan Bu, surah Al-Baqarah itu, sempurnakanlah bilangan puasa kamu supaya 30. Terkecuali dibuat pemerintah lewat 30, itu nggak boleh diikut, haram hukumnya. Karena tidak ada puasa Bu 31, nggak ada. Kalau nggak 29, 30. Toh yang dibuat pemerintah kan nggak juga salah. Disitulah kadang-kadang Bu. Walaupun sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan Bu, tapi nggak enak juga. Memang sudah besar dia Bu, nggak enak. Ibu bilang, saya kan ada kedekatan Bu, mesti takwa Bu, dekat-dekatan. Situ orang takbir, sini masjidnya belum. Jadi orang menganggap Bu, lihatlah Islam tuh, begitu aja nggak bisa kompak. Nah ini tujuannya Bu. Nah ini tujuan saya bilangkan seperti ini. Karena kemarin tersebut kita, ada yang sudah hari raya, duluan Bu, Idul Adha. Nggak sama saudara hadirin. Jangan seperti itu saudara hadirin. Ya, ada yang duluan, ada yang belakangan. Ada yang kadang-kadang, ya sama dengan awal puasa. Kan 3 golongan umat Islam itu awal puasa Bu. Ada yang tak sabar duluan. Ada yang sabar ikut pemerintah. Ada yang kelewat sabar tak puasa-puasa sampai royo. Yang pertama, saudara hadirin. Bapak ibu-ibu soleha yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua Bu, sebentar lagi kita kan tersebut mau habis Bu Ramadan. Ya. Kita mau habis Ramadan, tunaikan zakat. Nah, kalau bisa Bu, kata Allah dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Wa la tubtilu a'malakum. Janganlah kamu hilangkan pahala-pahala amal ibadahmu atau ibadah kamu. Jadi hari ini Bu, menjaga supaya jangan hilang pahala-pahala amal ibadah kita. Capek kita Bu kan, Ramadan. Tengoklah sahurnya kadang-kadang, ada yang kesiangan, ada yang tak sampai sahur Bu. Kadang-kadang maaf kata, tidur pun sama istri terpaksa dibatasi Bu. Iya pakai sekat. Hah?
Ya memang begitulah memang. Orang memang mengendalikan hawa nafsu. Sama kita pun kawan-kawan kadang-kadang cakap-cakap harus dibatasi, Bu. Tidak boleh gosip kelewat batas, tidak boleh, Bu. Gosip suami awak aja pun nggak boleh, apalagi gosip suami orang. Tidak boleh, saudara hadirin. Wala tubtilu a'malakum, kata Allah. Janganlah kamu hilangkan pahala-pahala amal ibadahmu. Apa yang pertama menghilangkan amal ibadah kita pahalanya, Bu? Rugi kita nanti, Bu. Nanti pada saat kita nanti di padang mahsyar ketemu juga kita nanti, Bu. Ketemunya nanti, Bu. Cuman kadang nggak kenal, itu masalahnya. Iya, ketemu juga. Cuman kadang nggak kenal. Kenapa? Saking banyaknya, Bu, manusia itu, Bu. Ini aja kurasa lebih kurang 600 nggak kemana nih, Bu. Iya, kalau 500 kurasa lebih. Bukan tanggung ini ya, bukan main-main, sudah sampai sana. Makanya ceramah kita nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh lama-lama. Kenapa? Yang di luar sana kepanasan, saudara hadir. Kemarin di bandara, Bu, lebih kurang 41 derajat, Bu, panasnya, saudara hadir. Bukan tanggung. Semalam, Bu, macam di Mekah dia, Bu, bukan tanggung. Kita hidupkan AC mobil, ya Allah, macam tak terasa, Bu. Kenapa, Ustaz? Ya memang mobil saya sudah agak adang-adang, memang nggak terasa. Ya. Bukan tanggung panasnya, Bu. Tapi karena iman pada Allah, tetap kita jaga. Jadi supaya jangan nanti sampai kepanasan kali saudara-saudara kita, ibu-ibu yang di luar sana, saudara hadir. Yang kedua, supaya jangan banyak kali nengok-nengok jalan aja, tak dengarkan cerita Ustaz nanti. Gosip pula dia di belakang salah-salah, kan payah awak. Nah, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Bu, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azza. Ini yang menghilangkan amal ibadah pahala kita, Bu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala amal ibadahmu dengan apa? Menyebut-nyebutnya, Bu. Ria, pamer, ya. Bukannya tak boleh disebut, tapi jangan sampai bangga, Bu. Jadi apa saja amal ibadah kita, Bu, kalau kita memang ria, memang tak ada, Bu, pahalanya. Dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan salah kita tersebut bilang kita beramal ibadah, enggak. Cuma jangan sampai tersebut kita ria, ujub, saudara hadir. Kadang-kadang kan salah kaprah. Seperti yang sering saya sampaikan ibu-ibu. Bolehnya ibu, Bu, pakai perhiasan tersebut sholat ini boleh, Bu. Karena nanti, Bu, seluruh apa yang kita pakai ini, Bu, jadi saksi, Bu. Itulah sebabnya sunat kata Nabi. Kalau banyak baju awak, ganti-ganti, Bu, sholat tuh. Supaya apa? Semua merasakan dia, Bu, beribadah di bawah pakaian itu, saudara hadir. Aku makanya aku bawa selendang, Bu, karena pemberian Pak Arif yang baru. Ya. Nah ini saudara hadir. Yang dilarang tersebut jangan sampai kita ria. Ibu pakai cincin, pakai gelang, boleh. Yang penting ibu jangan bolak-balik garuk muka. Wih, entahlah gatal kali ini yang itu dia, Bu. Itu yang bikin tak bagus tuh, Bu. Gelang kaki, Bu, boleh, Bu, pakai wirid kemana-mana boleh. Cuman jangan bolak-balik goyang-goyang. Kadang-kadang kan di mana dulu cekecer. Ya, cari perhatian. Jadi nanti bisa timbul, Bu, ria, menyebut-nyebutnya. Begitu juga kata Allah, jangan menyakiti yang kita berikan tadi, Bu, yang disedekahi, Bu. Hilang pahalanya, Bu. Ya. Jangan sampai menyakiti tersebut, apa yang kita berikan itu hilang pahalanya, Bu, ya. Karena kita, Bu, beramal ibadah, kan mau cari supaya bisa masuk surga, Bu. Saya terkesan tadi, Ibu Hajjah Lena, teringat dia. Kalau saya teringat tahun yang lalu, Bu. Kami sama istri kan tak bisa datang, Bu, karena situasi musibah, Bu. Tapi alhamdulillah karena masih kena kakinya, sekarang sudah biasa, kembali enjoy. Inilah namanya, Bu, kehidupan, Bu. Ya, kadang-kadang tersebut memang ada baik, kadang-kadang ada yang buruk, biasa ujian. Tapi mendengar tadi Pak Arif cakap, subhanallah, kita dapat satu tersebut masukan yang sungguh luar biasa. Apa itu? Penyakit kanker. Saya pun nanti akan datang.
Ini perlu Bu, kalau penyakit kanker, ya kantong kering. Ya kan perlu kita datangi nih ya kan. Perlu ini ya. Ya. Nanti kata Ibu Tri, kita sebelum berangkat ke Padang ya, sholat tasbih lagi kan Sungai Sengkol. Sebenarnya ini triknya, trik ketua ini, politiknya saudara hadirin. Tujuannya apa? Supaya lunas dulu, baru nanti tersebut bisa berangkat. Kalau enggak nanti lupa dia. Itu makanya sebelum berangkat kumpul lagi. Itu tujuannya. Ya. Nah ini yang pertama menghilangkan Bu, pahala amal ibadah kita. Yang kedua Bu, menghilangkan pahala amal ibadah, istilah bahasa Nabi Bu, iri, dengki, dan juga fitnah. Bahasa kita biasa Bu, penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini kalau begini Bu, udah susah berada. Yang dibuat orang semua salah aja. Ya, itulah kadang-kadang kami cilakanya Ustadz nih kadang-kadang. Banyak yang tak cocok sama jamaahnya Bu. Dipanggil ustadznya berjenggot, salah. Karena macam kambing gue tengok, salah. Dipanggil ustadznya bukumis tak berjenggot, salah juga. Macam kucing katanya. Dipanggil ustadznya tak bukumis tak berjenggot, salah juga. Ustadz bencong, semua salah. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu yang mana yang sukanya jamaah itu kadang-kadang. Itulah bunga-bunga kehidupan Bu. Ya. Yang penting jangan timbul penyakit SMS itu dalam batin kita atau hati kita. Susah melihat orang kalau sudah senang. Senang melihat orang kalau bisa susah. Kalau bisa hidup ini Bu. Senang kita saudara hadirin melihat orang senang. Kenapa? Iri kita melihat orang senang. Supaya bisa kita pun begitu juga. Ya. Ya kalau kita renungkan Bu, apa enggak enak? Ya. Kalau bisa hidup ini Bu, kaya, pemurah. Memang itulah yang enak Bu. Kaya, pemurah awak Bu, enggak perlu berdoa pun kita Bu masuk surga tuh, bolak-balik orang doakan Bu. Bolak-balik orang doakan Bu. Ya. Itulah kemarin tujuannya itu Bu, bikin kurban tuh Bu, saya kirim ke tempat jauh-jauh Bu. Tujuannya itu Bu, karena saya lihat dengan mata kepala sendiri di kampung Ustadz Saryaman. Parah kita Bu, jauh lebih parah lagi di sana Bu. Sana lagi Bu, di Belawan Bu, subhanallah, di pinggir-pinggiran tuh Bu. Ya. Orang-orang tersebut yang dekat-dekat pantai-pantai itu, payo-payo istilahnya. Sedih kita Bu melihatnya memang. Kalau kita kan bolak-baliknya Bu di sini makan daging. Apalagi banyak orang mati makan daging terus. Ya, malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40. Tidak pun tersebut itu seringnya kita makan daging. Tapi orang tuh jangankan makan daging, yang lain-lain aja payah kadang-kadang Bu. Inilah gunanya Bu, fidyah itu Bu, segera juga dibayarkan Bu. Untuk memberi makan untuk satu orang, satu hari Bu, fakir miskin tuh. Jadi ibu-ibu yang tinggal puasa, itu Bu, kasihlah tersebut, fidyahnya bayarkan sebelum datang hari raya. Berapa Pak Ustadz? Yang terbaik, ukurlah menurut ukuran kita Bu. Karena ukuran yang paling parah Bu sekarang, kalau berikan tersebut fidyah tuh, misalnya 5.000 sarapan, 10.000 makan siang, 10.000 makan sore. Tapi ingat, sarapan Bu 5.000 itu lontong pakai kuah aja itu Bu. Nggak ada telurnya, nggak ada sayurnya, nggak ada teh manisnya. Nah, ini yang paling parah, golongan pertama. Kalau bisa yang kedua, 10.000 Bu pagi, 15.000 siang, 15.000 tersebut sore. Golongan kedua. Kalau bisa yang ketiga Bu, 50.000. Satu hari bayarkan. Berapa hari tinggal? Kemarin siang ada ibu-ibu nanya sama saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya kan ada saudara saya di kampung Pak Ustadz. Dua-dua suami istri sakit dua-dua. Mengeluh aja minta tolong Pak Ustadz. Awak pun kadang-kadang rezeki terbatas. Gimana Pak Ustadz kalau zakatku saya berikan ke sana dengan fidyah? Bagus sekali Bu, saya bilang. Sangat bagus sekali. Berapa kira-kira Pak Ustadz kalau fidyahnya? Saya uraikan yang tadi Bu. Anak saya ambil yang 50 Pak Ustadz. Ada kebetulan 12 orang kami dengan cucu. Bagus sekali lah. Netes air mata orang itu kadang-kadang Bu. Saking tersebut gembiranya, senangnya Bu. Ya.
Karena tak bisa lagi cari makan, Bu. Tak bisa cari duit, Bu. Nah inilah gunanya, Bu, yang bisa menghilangkan pahala amal ibadah kita ini, Bu. Jangan taruhkan di hati awak penyakit SMS. Itu yang namanya tersebut iri, dengki, dan juga suka nanti memfitnah, Bu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Na'udzubillah min zalik. Kalau bisa kita berdoa bersama kita doakan kawan-kawan supaya lebih enak, Bu, supaya lebih senang hidupnya, saudara hadir. Tetangga awak senang, kan udah enak, Bu, nggak ganggu lagi dia. Ya. Bila perlu tetangga punya mobil semua, siapa tahu ibu-ibu sibuk melahirkan tengah malam, udah tinggal pinjam. Nggak payah lagi. Ya tapi Pak Ustadz, mobilnya tetangga cuma pickup. Ya nggak apa-apa pakai pickup. Pakai pickup nggak masalah, saudara hadirin. Bagi ibu yang mau melahirkan laginya pula kan. Yang udah tua-tua pun yang mau melahirkan ya terserah nggak apa-apa. Ya. Nah inilah yang kedua, Bu, bisa menghilangkan pahala amal ibadah kita ini, Bu, supaya jangan ya sia-sia. Nanti kita kerahan, Bu, di sana kan dicatat, ditengok. Iya, ini pahala tasbih kok nggak ada, pahala sedekah kok nggak ada, pahala zikir kok nggak ada, pahala dua nggak ada. Ah ini dia, Bu. Itulah gunanya kita diberikan pencerahan ini, Bu, supaya ingat mengingatkan dalam kebenaran itu, Bu. Di sana kita memang nanti jumpa, Bu, tapi takutnya nggak kenal, Bu. Kenapa nggak kenal Pak Ustaz? Ya sama-sama cantik semua, Bu. Kalau udah masuk surga sama-sama cantik, nggak kenal juga. Di padang mahsyar sama-sama tua juga, Bu, semua. Panas di sini, jauh lebih panas, Bu, di sana. Bukan tanggung. Di mana Ustaz tuh yang lalu? Oh, nggak tahu aku. Kau di mana? Oh, wah udahlah. Keluarga sendiri pun kadang-kadang bisa. Karena saking dahsyatnya, Bu, sibuknya persoalan itu di padang mahsyar. Sampai Nabi bilang, la tazulu qadamu abadu yaumal qiyamati yus'alu an arba'i. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba nanti di padang mahsyar, Bu. Sebelum mampu ia menjawab 4 pertanyaan. Matahari, Bu, ada yang digambarkan sejengkal, Bu. Mendidih otaknya, Bu. Ya, sampai seluruh tersebut badannya, jasadnya, Bu, berkeringat saking dahsyatnya, Bu. Bukan main-main, Bu. Di dunia kita berkeringat aja sedikit aja pun sudah panas kadang-kadang. Aku aja panas sekali nih, orang 3 lapis. Panas 3 lapis. Ibu 4 lapis mungkin lu kan. Ya perempuan kan memang begitu kalau pakai pakaian harus berlapis-lapis. Kalau 1 lapis tak boleh, apalagi tipis. Sudah lapisnya 1 lapis, tipis pula, wah enggak boleh. Nerawang dia, saudara hadirin. Nah ini jamaah ibu-ibu solehah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, Bu, bisa menghilangkan pahala amal ibadah kita, kata Allah, sombong, Bu. Ya. Sombong ini biasanya, Bu, ada 4 macam penyebabnya. 1 faktor keturunan. Kadang-kadang memang beda, Bu. Keturunan keraton dengan karatan memang beda, Bu. Memang beda, Bu. Cuman walaupun kita keturunan keraton berdarah biru istilahnya, tapi tak boleh sombong. Tidak boleh. Faktor kedua, faktor kekayaan, Bu, kadang-kadang. Memang enak, Bu, orang kaya ketimbang orang kere. Betul saya bilang, saudara hadir. Saya udah capek, Bu, jadi orang kere. Maka nggak mau lagi saya tersebut jadi orang kere. Walaupun nggak kaya, minimal ada sama awak. Ya, minimal ada, saudara. Orang punya rumah 2-3, awak 1 pun jadilah. Orang punya tersebut mobil 2-3, awak 1 pun jadi. Orang punya istri bini 1, 2, 3, ya 1 pun jadi. Ya misalnya. Artinya apa yang ada sama orang ada sama kita, begitu dia. Ya. Nah ini faktor yang ketiga kadang-kadang, Bu, faktor tersebut pendidikan, Bu. Ya, tidak boleh kita sombong. Hidup ini, Bu, apa yang mau kita bawa? Tak ada, Bu. Tidak ada kok. Ya. Nanti kita pun mati, mana ada yang mau dibawa? Kecuali amal ibadah, Bu. Tak ada yang boleh dibawa. Mobil Mercy tidak bisa dibawa. Kenapa, Ustaz? Nggak muat di kuburan tuh, Bu. Itu masalahnya. Nggak muat di kuburan tuh. Apalagi punya rel kereta api. Nggak bisa, Bu. Susah orang gotongnya, saudara hadirin. Amal ibadah yang mau kita bawa. Maka nggak perlu disombongkan. Memang orang sombong tuh, Bu, ada kalanya memang dia nggak sombong, tapi memang bawaannya sombong. Ini ada, Bu, ya.
Siapa Pak Ustadz? Yang sudah peka, Bu. Kalau orang yang sudah peka, memang sombongnya ya Allah ya Rabbi luar biasa, saudara hadirin. Bolak-balik kita manggilnya, dia cuma nyaut Los Angeles. Nah, orang memang udah peka pula, sombongnya luar biasa. Nah ini paling tidak Bu, kita jaga Bu di penghujung Ramadan ini, saudara hadirin. Supaya jangan hilang kata Allah, nilai pahala amal ibadah yang kita buat Bu. Karena Ramadan ini bulan kesempatan. Bulan tersebut bonus Bu. Anggaplah Ramadan ini kita punya, Ramadan tahunnya akan datang belum tahu lagi saudara hadirin. Belum tentu tahu lagi. Kalaupun sampai umur kita Ramadan akan datang, ya kalau sehat Bu. Kadang banyak yang sehat Bu, tapi tak sompat. Ada yang sompat tapi tak sehat. Dua-dua dia Bu, harus dia Bu. Lebih parah lagi, kena tadi penyakit kanker tadi. Badan stroke, dompet stroke, buntu Bu, kemana-mana saudara hadirin. Nah, mudah-mudahan waktu kita terbatas, supaya jangan panas sekali, jam 10 kurang 10 kita sholat tasbih Bu. Sekedar mengulangi Bu, supaya cepat-tepat, sebagaimana biasa, kita sholat tasbih Bu, 4 rakaat 1 salam Bu ya. Tidak boleh berjamaah Bu, sholat tasbih itu Bu. Kalaupun dikerjakan berjamaah, makruh Bu, kurang nilai pahalanya Bu. Yang pertama, makanya niatnya Bu-ibu, siapa tahu ada yang belum pernah dengar, cukup dalam hati aja Bu, kalau nggak tahu usollinya. Aku niat sholat sunat tasbih 4 rakaat karena Allah, dah cukup. Nggak usah panjang-panjang niatnya. Yang kedua Bu, tidak boleh dikuatkan Bu suaranya, makruh hukumnya Bu. Kenapa? Rusak orang sebelah awak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, tadi malam baru makan jengkol pula kawan tuh. Ya, apa sih? Hah? Makruh hukumnya sudah ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh Bu tasbihnya itu mendahului yang wajib Bu. Contoh, at-tahiyatul tu Bu, tidak boleh duluan tasbihnya Bu. Karena at-tahiyatulnya itu wajib Bu. Kalau tasbihnya itu sunat hukumnya. Kalau boleh tasbihnya duluan, ya udah tasbih duluan sebelum baca Fatihah. Ya. Sebelum takbir, tasbih dulu. Ya, sebelum baca Fatihah, tasbih dulu. Sebelum rukuk, tasbih dulu. Tidak boleh Bu, makruh hukumnya. Tapi orang kadang-kadang sepele. Kita mau beramal ibadah Bu. Biarpun kerja sedikit, harus untung banyak. Kalau kerja banyak, untung banyak, itu biasa Bu. Orang pikir itu Bu. Kita belajar ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Kerja sedikit, harus untung banyak Bu. Supaya nanti apa? Dapat surga Firdaus itu Bu. Ketemu dengan baginda Rasulullah. Nah, itu tujuannya Bu ya. Jadi tidak boleh dia Bu. Maksudnya bukan haram, tapi tidak sunat lagi Bu, makruh hukumnya. Jadi ibu kalau sudah at-tahiyatul, ya udah sampai habis fil alamina innaka hamidum majid. Baru subhanallah alhamdulillah wallahi. Itu yang terbaik Bu. Ya. Tidak boleh mendok karena itu wajib Bu, at-tahiyatul itu rukunnya Bu. Itu rukunnya. Kalau tasbih itu Bu, andai kata nggak sengaja lupa ibu, berapa udah? Nggak apa-apa Bu. Itulah gunanya ada pemandu. Tetap diberikan Allah pahalanya kita Bu. Karena nggak sengaja, terkecuali awak sengaja. Aku buat aja 5. Ya kenapa rupanya? Ya sebelah pun. Ya terserah kau. Kata sebelah pula. Ya, nggak boleh. Ya, nah ini saudaranya. Nah mudah-mudahan semoga tersebut apa-apa yang kita buat hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bu Hajjah Lena. Tiap tahun tersebut alhamdulillah ya. Tiap tahun tersebut alhamdulillah ya. Selamat datang ya. Nah, Ustadz ya. Samsir Lubis sama kami Lubisnya ya. Nah, cuman beda-beda Lubisnya. Ada yang luar biasa, macam-macam Lubisnya kan macam-macam ya kan. Iya. Nah, mudah-mudahan saudara hadirin, karena waktu kita terbatas, hari ini memang sengaja kita cepatkan Bu. Karena sholat tasbih biasanya bukan 1 jam dengan doanya. Paling sedikit 45 menit Bu. Maka saya sengaja Bu buat itu tidak terlalu kencang, tidak terlalu lambat Bu. Kadang-kadang sholat tasbih itu nggak khusyuk Bu. Lomba, belum habis. Nggak enak dia Bu. Ya, lambat kali pun tak boleh, ngantuk orang. Jangan sampai goyang dia sholat. Macam di atas kapal laut. Berapa? Berapa? Itu makanya sholat subuh itu nggak boleh panjang-panjang kalau Ramadan. Kenapa? Goyang kawan tuh. Ini pun kadang-kadang bisa goyang. Goyang dia. Ya. Malah imamnya pun nggak nampak dia lagi tersebut. Iya berapa? Goyang kawan tuh ya.
Salah salih disenggolnya pula. Ya kau berapa udah? Aku pun nggak tahu. Ya sama juga. Ya. Nah itu tujuannya sudah ini ya. Mudah-mudahan selamat datang kepada Ustadz Samsul Lubis. Mudah-mudahan tersebut mari kita sholat ya, sholat tasbih sebagaimana biasa. Nah, saya sebagai pembina juga Majelis Ta'lim Al-Musabbihin sekedar memberikan pencerahan. Mungkin di sana sini Bu kami banyak memberikan tausiah ataupun wejangan ataupun pencerahan. Kan biasa Bu ustaz-ustaz ini kadang-kadang tersinggung maupun tersungging. Kadang-kadang murid-murid itu pun bandel-bandel. Kalau nggak disinggung tak ngerti juga dia. Mana tahu ada yang silap dan salah Bu tutur kata. Ya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa Suhen Royo. Insya Allah nanti mudah-mudahan Ustadz pun nanti terbuka pintu khaus saudara hadirin. Waktu hari raya Suhen. Kalau kemarin tak bisa karena sakit tersebut istri atau istri tercinta. Makanya kami kompak kemana-mana. Apalagi coba yang cari hidup ini kan. Tinggal dua, di rumah pun dua, kemana-mana dua. Jadi kalau hilang satu, awak pun risih juga. Tidak mungkin awak gandeng yang lain-lain. Maka kemarin saya ingatkan, Pak Arif kalau nggak datang, jangan bawa yang lain. Ah bahaya. Tadi pun sudah saya ingatkan, kalau jadi DPR, jangan nambah. Itu yang perlu. Ya, karena benar saya sampaikan Bu. Ini betul saya bilang. Ya orang pejabat juga, bisa Bapak. Saya doakan insya Allah lulus, saya bilang. Naik pangkatnya sudah. Tapi jangan tambah dua. Beres Pak Ustadz, tapi batin saya nggak bisa. Udah betul, sekarang anjlok Bu demi Allah. Anjlok. Ya, bukan tanggung-tanggung. Bukan nggak boleh poligami itu, boleh, tapi nak coyo. Nah, iya, nak coyo. Satu deposita Bu laki-laki paling sedikit 100 M Bu. Baru boleh poligami yang bagus. Karena kunci syarat poligami itu Bu supaya sukses biasanya Bu cuma satu Bu. Apa itu Pak Ustadz? Pintar bohong. Insya Allah sukses. Akhir kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pegang? Oh, Bu. Iya.